Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuranisa Fadilah. Di sini saya akan memaparkan mengenai seminar pendidikan profesi guru PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dengan dosen pembimbing Dr. Ulfa Hernaini. Topik pembahasan pada seminar kali ini yaitu diawali dengan identifikasi diri, kemudian diikuti refleksi pengalaman belajar, dilanjutkan oleh desain pembelajaran, dan diakhiri oleh rencana tindak lanjut. Identifikasi diri. Yang pertama yaitu visi untuk pendidikan Indonesia. Mewujudkan pendidikan yang responsif terhadap keberagaman budaya dan kemampuan setiap peserta didik melalui pembelajaran yang tepat pada tingkat kemampuan mereka. Visi ini menekankan pentingnya menghargai budaya dan latar belakang peserta didik agar mereka merasa dihargai dan termotivasi belajar, dan menyesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan nyata peserta didik agar setiap anak bisa memahami materi dan berkembang dengan baik. Dengan cara ini, semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang adil untuk belajar dan berkembang sesuai potensi mereka. Yang kedua yaitu visi sebagai calon guru. Menjadi guru yang peka terhadap keberagaman budaya dan mampu mengadaptasi pembelajaran sesuai tingkat kemampuan serta kebutuhan peserta didik. Saya ingin menjadi guru yang menghargai dan memanfaatkan keberagaman budaya peserta didik sebagai kekuatan dalam belajar dan menggunakan pendekatan TARL untuk memastikan materi dapat dipahami oleh semua peserta didik sesuai kemampuan mereka, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menyenangkan, dan bermakna. Rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu merancang pembelajaran diferensiasi berbasis TARL, yaitu dengan menyusun materi dan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan level kemampuan masing-masing kelompok dan memberikan penugasan yang menantang tapi tetap bisa dicapai oleh peserta didik sesuai dengan levelnya. Yang kedua yaitu mengintegrasikan budaya lokal dalam pembelajaran atau CRT, yaitu dengan memasukkan contoh, cerita, dan konteks pembelajaran yang relevan dengan budaya dan lingkungan peserta didik, dan menghargai perbedaan budaya dalam interaksi dan proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu mengikuti pelatihan dan refleksi pengajaran secara berkala, yaitu dengan mengikuti workshop atau pelatihan terkait TARL dan CRT, serta melakukan refleksi pembelajaran secara rutin untuk evaluasi dan perbaikan metode. Refleksi pengalaman belajar. Salah satu mata kuliah yang memberikan dampak besar dalam cara pandang saya sebagai calon guru adalah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Melalui mata kuliah ini, saya tidak hanya belajar teori, tetapi juga memperoleh wawasan praktis yang sangat relevan dengan kebutuhan peserta didik di kelas. Berikut adalah beberapa refleksi pembelajaran bermakna yang saya peroleh selama mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama, pentingnya menyesuaikan pembelajaran dengan level peserta didik atau TARL. Mata kuliah ini memberikan pemahaman bahwa peserta didik memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Melalui pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL, saya belajar bahwa asesmen awal sangat penting untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik agar proses belajar lebih efektif dan bermakna. Yang kedua, menghargai keberagaman budaya dalam pembelajaran atau CRT. Saya juga memahami bahwa keberagaman budaya peserta didik perlu dihargai dan dijadikan sebagai kekuatan dalam proses pembelajaran. Pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT mendorong saya untuk mengaitkan materi dengan konteks kehidupan peserta didik agar lebih relevan dan inklusif. Desain pembelajaran. Pembelajaran ini dirancang untuk mata pelajaran matematika kelas 11 semester genap dengan topik analisis korelasi. Model yang digunakan adalah problem-based learning
yang dikombinasikan dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT untuk menciptakan suasana belajar yang kontekstual, relevan, dan inklusif. Tujuan utama pembelajaran ini adalah agar peserta didik mampu menghitung nilai korelasi produk momen dan menginterpretasikan hasilnya dalam konteks regresi linear secara tepat. Artefak pembelajaran. Yang pertama, di sini terdapat ice breaking menggunakan Kahoot mengenai makanan tradisional di Indonesia. Kemudian di sini terdapat link berupa QR code tentang kuis menggunakan Quizizz dan link YouTube menggunakan QR code mengenai pembelajaran CRT. Artefak pembelajaran selanjutnya. Di sini terdapat link berupa QR code yang berisikan modul ajar, LKPD, dan PowerPoint. Rencana tindak lanjut mewujudkan guru profesional. 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir sebagai guru. Yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yaitu, langkah awal saya sebagai guru adalah memahami latar belakang, kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik melalui observasi, asesmen awal, serta komunikasi yang terbuka. Hal ini menjadi dasar untuk merancang pembelajaran yang sesuai dan bermakna. Yang kedua, merancang dan menerapkan pembelajaran yang inklusif dan adaptif, yaitu saya akan menyusun pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, memanfaatkan pendekatan seperti Teaching at Grade Level atau TARL dan Culturally Responsive Teaching atau CRT agar pembelajaran dapat menjangkau seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Yang ketiga, membangun lingkungan kelas yang positif dan kolaboratif, yaitu saya berkomitmen untuk menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter peserta didik. Selain itu, saya akan menjalin kerjasama dengan rekan guru, orang tua, dan pihak sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.